Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya untuk kelas 9 di pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Zoom. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Silakan kalian simak di tayangan yang akan saya tampilkan berikut ini. Ya, silakan sambil menunggu kalian bisa mempersiapkan buku tulis atau buku catatan kalian dan juga buku LKS ya. Ya, untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan. Untuk reproduksi pada tumbuhan sudah kita bahas ya pada pertemuan yang kemarin, dan sekarang tinggal melanjutkan untuk yang bagian hewan. Nah, langsung saja untuk reproduksi pada hewan ini juga dibedakan menjadi dua. Ada reproduksi secara vegetatif dan secara generatif. Ya, jadi pada hewan ternyata ini bisa bereproduksi dengan dua cara, dengan vegetatif dan generatif. Kalau yang vegetatif ya ini artinya dia tanpa melalui proses perkawinan. Ya. Kalau yang generatif berarti melalui proses perkawinan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan untuk pengertian vegetatif dan generatif. Mungkin di sini tidak akan saya sampaikan terlalu banyak atau tidak akan saya ulang-ulang lagi. Nah, untuk reproduksi vegetatif pada hewan ini bisa dilakukan dengan cara, yaitu dengan cara fragmentasi, kemudian pembentukan tunas, dan partenogenesis. Ini ya, 3 cara reproduksi vegetatif. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk reproduksi pada hewan yang dengan cara tadi fragmentasi ya. Jadi fragmentasi itu contohnya terjadi pada cacing planaria. Ya, pada cacing planaria ini gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat atau amati ya. Di situ tadinya coba di nomor 1 ya. Jadi untuk fragmentasi ini ya sebelum saya jelaskan pengertiannya, itu untuk yang nomor 1 itu tadinya ada satu individu, kemudian individunya terbelah menjadi 2 bagian, akhirnya menjadi 2 individu baru. Kemudian untuk gambar yang kedua, di situ ada satu buah atau satu ekor planaria di situ, dan terbagi menjadi atau terpotong menjadi bagian kepala, badan, dan ekor. Nah, ternyata dari bagian-bagian itu bisa tumbuh atau bisa berkembang menjadi individu baru. Nah, itu yang namanya perkembangbiakan secara fragmentasi, gitu ya. Nah, apa sih ya pengertian fragmentasi? Nah, ini fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya. Jadi dia caranya adalah memotong-motong bagian tubuhnya. Dia tidak mati ya, tidak mengalami mati. Bahkan dari bagian-bagian tubuh itu dia bisa menjadi individu baru. Nah, tidak semua hewan bisa melakukan seperti ini, hanya hewan-hewan tertentu saja ya. Contohnya yaitu planaria. Ini ya, planaria seperti ini. Ya, tadi sudah dijelaskan ya dengan cara ini ya, memutus atau memotong bagian tubuhnya, akhirnya tadinya satu bisa jadi beberapa individu ya, bisa jadi 2 individu, bisa jadi
3 individu, tergantung berapa bagian yang dipotong. Ya, kalau tubuhnya terpotong menjadi 4 bagian, ya nanti dia akan menjadi 4 individu baru. Jelas ya? Selanjutnya, yang selanjutnya adalah dengan cara seperti ini nih. Tadi ya, dengan cara terbentuknya tunas atau membentuk tunas ini. Ada hewan bertunas ya. Biasanya kan yang ada yang keluar tunas itu kan tumbuhan ya. Ternyata ada hewan juga yang bisa bertunas. Nah ini coba kamu perhatikan ya. Ini yang atas itu yang berwarna ya. Paling kiri sendiri itu seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua muncul tunas, tunasnya semakin tumbuh berkembang, dan setelah terbentuk organ-organ yang sempurna, tunas tersebut akhirnya terlepas dari induknya ya, gampangnya ya, terlepas dari bagian utamanya gitu ya, dan membentuk individu baru. Ini ya. Nah, proses perkembangbiakan yang seperti itu ya, yang dilakukan dengan cara bertunas, ini terjadi pada hewan hidra, yang namanya hidra. Hidra merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas. Hidra yang sudah cukup tua dan besar membentuk tunas. Tunas ini kemudian lepas dari induknya dan berkembang menjadi individu baru. Ya, jadi tanpa proses peleburan sel kelamin jantan betina, ya, si hidra ini bisa membentuk individu baru, yaitu dengan cara muncul tunas atau disebut dengan berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, yang ketiga adalah reproduksi secara partenogenesis. Ya, partenogenesis. Pengertiannya dulu nih. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual. Aseksual itu berarti vegetatif ya. Di mana ya, kalau vegetatif itu kan pada tumbuhan ya, istilahnya itu vegetatif. Kalau pada hewan ya aseksual ya, lebih terkenalnya atau lebih umumnya ya. Bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang dijadikan bertambah sempurna tanpa menempuh bagian fertilisasi. Jadi si telur itu tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan. Jadi tanpa dibuahi pun telur-telur itu bisa menjadi individu baru. Ini namanya adalah partenogenesis. Nah, ini contohnya pada lebah ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Silakan kalian cari sendiri ya. Yang reproduksinya dengan cara memotong bagian tubuhnya atau fragmentasi, kemudian yang dengan membentuk tunas maupun yang dengan partenogenesis, silakan kalian cari ya di buku atau di internet juga boleh. Nanti suatu saat ketika kita masuk akan saya tanyakan ya. Ini saya sudah memberikan contoh satu-satu saja ya. Tadi untuk yang pembelahan dengan reproduksi dengan cara yang pertama fragmentasi ya, tadi hidra, kemudian yang dengan tunas tadi planaria, maaf ya, tadi yang memotong tubuhnya itu planaria, yang keluar tunas itu hidra, yang partenogenesis ini lebah, dan contoh yang lain silahkan kalian cari. Selanjutnya ya, reproduksi generatif pada hewan atau reproduksi seksual ini istilahnya ya. Nah, reproduksi generatif pada hewan ini artinya reproduksi yang melibatkan sel kelamin. Nah, baik itu sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Nah, sel kelamin jantannya kalau pada hewan ini namanya adalah sperma, kalau yang betinanya ini sel telur atau ovum. Jadi untuk reproduksi generatif pada hewan ini harus melibatkan dua individu baru yang berbeda jenis kelamin, ya, yang tentunya menghasilkan sel kelamin yang berbeda. Nah, untuk proses terbentuknya individu baru ini sama halnya dengan manusia ya. Ini harus didahului oleh peristiwa fertilisasi ya atau perkawinan. Nah, ini adalah proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Proses pembentukan sel kelamin
sel kelamin atau gamet ya, sel kelamin itu disebut juga dengan gamet. Ini namanya adalah gametogenesis, istilahnya gametogenesis. Nah, gametogenesis atau proses pembentukan sel kelamin ini dibedakan jadi dua. Kalau yang jantan namanya spermatogenesis, kalau yang betina namanya oogenesis. Spermatogenesis berarti artinya adalah pembentukan sel kelamin jantan atau pembentukan sperma. Kalau pembentukan sel kelamin betina, oogenesis, ini adalah artinya proses pembentukan sel kelamin betina atau ovum. Nah, ini tahapannya ya. Tahapannya bisa kalian lihat di layar kalian. Untuk yang spermatogenesis sebelah kiri, oogenesis sebelah kanan. Nah, ini bahannya adalah untuk spermatogenesis, dia namanya adalah spermatogonium. Kalau oogenesis, namanya adalah oogonium. Nah, ini bisa kalian simak ya di situ. Di buku kamu juga sudah ada itu ya, tahapan-tahapannya, ya tahapan pembelahannya, ya ada proses gametogenesis ini melalui beberapa tahapan pembelahan sel, ya baik itu pembelahan meiosis, ya meiosis 1 maupun meiosis 2 ini. Selanjutnya, pembuahan pada hewan. Nah, jadi pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Jadi proses terjadinya pembuahan itu ya ini terjadi kalau antara inti sperma dan sel telur ini saling menyatu, melebur ya. Jadi diawali dengan proses fertilisasi, terjadilah pembuahan atau peleburan inti sperma dan sel telur. Nah, proses pembuahan ini bisa terjadi di dalam maupun di luar tubuh induk. Ya, biasanya atau proses pembuahan ini ya dibedakan jadi dua, ada pembuahan eksternal, ada pembuahan internal. Kalau pembuahan eksternal, X itu artinya berarti luar ya, kalau in artinya di dalam ya. Berarti kalau pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina, kalau pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Jadi proses pembuahannya itu ada dua. Nah, kalau pembuahan eksternal berarti caranya adalah induk betina melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Kemudian induk jantan mengeluarkan sel-sel sperma ke lokasi sel-sel telur berada ya, sehingga terjadi pembuahan. Ini contohnya adalah pada ikan. Ikan, kemudian katak ya. Ini proses pembuahannya terjadi di luar tubuh. Jadi ikan betinanya mengeluarkan telur dulu di air. Ya. Kemudian nanti si ikan jantannya akan mengeluarkan sel sperma juga ke air di mana ada telur tadi, ada telur ikan betinanya. Nah, nanti proses pembuahannya, bertemunya sel sperma ikan jantan dengan sel telurnya ikan betina itu di luar tubuh. Nah, karena di luar tubuh makanya disebut dengan pembuahan eksternal. X itu artinya luar. Nah, ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang hidup di air ya. Nah, sebaliknya pada hewan yang bukan organisme akuatik, ya bukan hidup di air, ini biasanya terjadi pembuahannya di dalam tubuh induk betina yang disebut dengan pembuahan internal. Ya, jadi sel sperma itu masuk ke dalam tubuh induk betina. Nah, nanti di dalam tubuh induk betina itu si sel spermanya akan membuahi sel telur. Jadi sel telur itu tidak dikeluarkan oleh induk betina ya. Tetapi dalam tubuh yang dikeluarkan itu adalah sel sperma dari hewan jantannya, tapi dikeluarkannya di dalam tubuh induk betina. Ini untuk pembuahan secara internal. Jelas ya? Nah, selanjutnya yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, ini ada tabel tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Bedanya apa? Kalau pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu.
Nah, jadi kalau pertumbuhan itu, tumbuh itu ditandai dengan perubahan ukuran. Ya, jadi contoh pertumbuhan itu misalnya adalah tadinya tinggi badannya 50 cm jadi 60 cm, ya, kemudian jadi 1 meter, jadi apa? 1,5 meter. Berat badannya tadinya 20 kilo jadi 30 kilo. Itu kan ada perubahan ukuran. Nah, kalau ditandai dengan perubahan ukuran itu namanya adalah pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan. Jadi eh, gampangannya kembang ini ya, kalau kembang itu kan bunga. Jadi tumbuhnya bunga itu kan tanaman nggak mungkin masih muda sudah tumbuh bunga ya. Nah, biasanya untuk tumbuh bunga itu syaratnya adalah tumbuhannya harus sudah dewasa. Ya. Kalau hewan syaratnya bisa ciri untuk berkembangnya ditandai dengan sudah bisa menghasilkan keturunan. Ya, jadi biasanya hewan-hewan yang sudah bisa menghasilkan keturunan itu berarti atau dapat disimpulkan hewan tersebut sudah dewasa. Karena tidak mungkin hewan yang masih muda itu bisa menghasilkan keturunan, gitu ya. Itu bedanya pertumbuhan dengan perkembangan. Jadi perkembangan itu bisa muncul tanda-tandanya kalau sudah si makhluk hidupnya atau si hewannya sudah dewasa. Tapi kalau pertumbuhan itu bisa diamati, lebih mudah diamati dari lahir sampai dia dewasa itu mudah diamati. Kemudian yang perbedaan yang kedua, kalau pertumbuhan bersifat irreversibel, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula, sedangkan perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Jadi kalau pertumbuhan itu nggak bisa kembali ke ukuran semula. Misalnya tinggi badannya tadinya sudah tumbuh ke 170 cm, nggak mungkin jadi 50 cm lagi kayak bayi, kan nggak mungkin itu ya. Jadi irreversible itu tidak bisa kembali, artinya ya tidak bisa balik lagi ke ukuran semula. Nah, kalau perkembangan ini ya, ini bisa saja ya, perkembangan itu bisa saja kembali ke sifat asal. Kalau karena misalnya sudah usia lanjut, dia tidak bisa bereproduksi lagi ya. Ketika masih kecil kan nggak mungkin bereproduksi. Biasanya kan pada saat dewasa. Nah, ketika sudah melampaui tahap dewasa, misalnya usianya sudah lanjut, itu kan sudah tidak bisa bereproduksi. Itu ya, itu maksudnya begitu. Ini perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya ya, ini akan dijelaskan mengenai apa itu metamorfosis ya. Jadi ada hewan-hewan yang selama hidupnya dia itu mengalami menjadi individu baru ya. Bahkan individu barunya itu sangat berbeda bentuknya ya. Bahkan disebut juga dengan nama lain, nama hewan lain ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita bahas metamorfosis. Ya, ini di layar HP kamu ya, ada 2 ya. Ini ada 3 ya, A, B, C ini ya, A, B, C. Yang A itu adalah katak, yang B kupu-kupu, yang C adalah belalang. Nah, ini hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk ya dari embrio sampai dewasa. Namanya adalah metamorfosis, ini sedikit bocoran ya. Jadi ada hewan-hewan yang selama hidupnya mengalami perubahan bentuk tubuh. Ya. Nah, hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh itu berarti hewannya mengalami metamorfosis. Saya kasih bocoran satu ya. Kupu-kupu itu kan dia itu satu siklus dengan ulat. Ulat dengan kupu-kupu itu adalah hewan yang berbeda. Ya, hewan yang berbeda. Tapi ternyata antara kupu-kupu dan ulat itu dia merupakan satu siklus kehidupan. Ya, urutannya telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini ya, terjadi perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk bahkan perubahan
sebutan bagi nama hewannya itu sendiri.